Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi seperti biasanya. Kita mengkaji diri ya, kita mengikro diri, kita membaca diri, kita menilik diri ya, kita mengintip pada diri kita ya. Kita musyahadah menetapkan Allah pada diri ya. Isyarat huruf asma Allah dan Rasul. Wa ma anzalallahu fit Taurati wal Injili mislu ummil Quran. Karena jantung hati Al-Quran ya, tidak pernah Allah menurunkan di dalam Taurat dan Injil seperti Ummul Quran. Mana yang disebut dengan Ummul Quran ya, Al-Fatihah itu sebenarnya ya, jantung hati daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah sebenarnya. Banyak hadis-hadis sahih ya yang menunjukkan kelebihan Al-Fatihah itu ya. Dijadikan bacaan wajib dalam sholat 17 rakaat ya. Sehari semalam maksudnya, yaitu 17 rakaat ya. 7 ayat Al-Fatihah ya. 7 ayat Al-Fatihah itu dari bismillah menandakan serba 7 sebenarnya ya, menandakan serba 7. 7 petala bumi, petala langit, 7 kejadian Adam, 7 kejadian kita ya, banyak yang 7 ya. 7 petala segalanya 7 sudah begitu saja. Kita bahas ya, ini yang perlu kita bahas maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, 19 hurufnya ya. Bismillahirrahmanirrahim itu karena berakhir dengan huruf mim, maka dia tergolong asma Rasul ya. Maka dikatakan kalau kita sholat itu terbagi ya, terbagi 2. Sebagiannya kepada Allah dan sebagiannya kepada kita. Nah itu sholat itu ya. Karena mana yang asma Allah, maka kepada Allah ditujukan kepada Allah. Mana yang asma Rasul ditujukan kepada Rasulullah, kepada diri kita ya. Karena kita yang melakukan, yang mengerjakan sembah itu, maksudnya yang membaca Al-Fatihah itu. Maka bismillahirrahmanirrahim itu karena asma Rasul berakhir dengan huruf mim ya, sehingga disebut dengan asma Rasul ini karena ditujukan kepada zahir maksudnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, 18 hurufnya ya. Nah ini berakhir dengan huruf nun sehingga ditujukan kepada Allah, kepada hidup itu maksudnya ya. Ayat yang ketiga ya, Ar-Rahmanir-Rahim, 13 hurufnya ya, berakhir dengan huruf mim sehingga ditujukan kepada diri zahir kita, kepada Muhammad Rasul ya. Nah, itu badan ini maksudnya ya. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, 12 hurufnya ya, berakhir dengan huruf nun, ditujukan kepada Allah, kepada hidup itu ya. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 19 hurufnya ya, berakhir dengan huruf nun, ditujukan kepada Allah. Ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, 19 ya hurufnya, berakhir dengan huruf mim sehingga asma Rasul ditujukan kepada zahir ya. Ditujukan kepada zahirnya kita maksudnya ya, ditujukan kepada Muhammad karena yang zahir ini Muhammad namanya, yang terlihat ini Muhammad namanya ya. Ayat yang ke-7,
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 44 hurufnya ya. Karena berakhir dengan huruf nun, maka asma Allah berjumlah huruf 144 sekaliannya ya. Itu asma Allah dan asma Rasul. Jika ada yang bertanya di mana tempat banyaknya terdapat asma Allah dan asma Rasul, nama Allah dan nama Muhammad, ya maksudnya ya, itu jawab saja di Al-Fatihah dan Yasin. Seperti itu juga Yasin ya, Yasin nun ya terakhirnya, wal Qur'anil Hakim mim terakhirnya, innaka laminal mursalin nun ya, dan seterusnya seperti itu. Mim mim nun 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 mim mim nun, begitu saja ya. Maka itu menandakan asma Allah ya, asma Allah huruf nun, asma Rasul huruf mim. Nah, itu semua ya tetap kembalinya hanyalah kepada Allah. Asma itu yang bernama-nama ya, sekalian yang bernama pada alam ini bukan hanya 99 asma Allah saja dan asma Rasul ya, bukan hanya 99 saja nama Allah ya. Nama Allah meliputi sekalian alam jagat semesta ini ya. Apapun yang bernama-nama, tapi tunggalkan menjadi satu, ahadkan nama menjadi satu nama, tunggal nama, Allah namanya, Allah nama batin, Muhammad nama zahir. Itu yang disebut dengan asma Allah dan asma Rasul. Asma Rasul itu yang nyata ya, asma Allah itu yang gaib. Antara yang gaib dengan yang nyata tidak bisa terpisahkan. Contoh, kalau tidak ada roh, tidak ada nyawa, apakah badan ini bisa melakukan segala hal perbuatan? Tidak bisa. Begitu pula sebaliknya, kalau tidak ada jasad, hidup itu tidak nampak, tidak terlihat ya. Nah, seperti itulah. Tapi ingat, apabila kita membaca asma Allah ya, asma Allah yang berakhir dengan huruf nun itu ya, kalau bisa di dalam sholat kita ya, kapan saja kita membaca Al-Fatihah itu maksudnya bersama dengan napas ke dalam yang asma Allah. Kalau yang asma Rasul bersama dengan napas, hembusan napas keluar maksudnya. Agar terhitung kita menetapkan Allah ya, mensemayamkan Allah, menghaluatkan Allah ya. Nah itu. Sehingga menjadi sholat doim itu jadinya. Kita sholat, contoh maksudnya, kita sholatkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan putus-putus. Zuhur sampai asar putus. Maksudnya ya, lebih-lebih isya sampai subuh putus. Lebih panjang putusnya daripada sholatnya maksudnya. Nah, kalau kita setiap bacaan sholat kita itu bersama dengan napas, maksudnya akan terhitung sebagai sholat doim ya, sholat daimun itu ya, sholat yang tiada berkeputusan itu. Maka beserta dengan Allah, beserta dengan napas, beserta dengan hidup. Karena napas itu adalah angin yang menjadi hidup, napas udara, napas hidup kita ini yang disebut dengan hawa itu, udara itu ya. Nah itu disebut Adam dan Hawa itu badan bareng dengan nyawa itu. Maka sehingga kita ini ya, kalau menyertakan napas, kita dihitung bareng beserta dengan Allah. Nah itu, karena wajib hukumnya kita merasa beserta dengan Allah ya. Wajib ain hukumnya ya. Maka jangan sekali-sekali kita merasa berpisah dengan Allah. Jika kita merasa berpisah dengan Allah, merasa jauh dengan Allah, kata Rasulullah, bahkan di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Begitu pula perkataan para wali ya. Kalau kita tidak mampu dan tidak bisa melihat Allah, memandang Allah dari sekarang, sehingga di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan bisa memandangnya. Nah itu, maka dari sekarang kita harus mampu dan bisa memandang zahir dan batin. Karena zahir dan batin sama rupa. Rupa luar ini, di situ tempat kita memandang rupa batin, rupa dalam ya, wujud dalam itu ya. Dalam bentuk apapun ya. Nah, sehingga tidak terpandang lagi yang zahir, hanyalah batin yang terpandang. Hanyalah Allah yang terlihat, terdengar dan terkalam maksudnya ya. Nah itu, maka pandanglah Allah, pandanglah wujud dalam,
pada wujud zahir. Pada Muhammad ini tempat kita memandang Allah. Begitu maksudnya. Pada zahir ini, pada badan ini tempat kita memandang yang batin itu maksudnya ya. Berjumpalah huruf ya. Berjumpalah huruf 144 yang berakhir dengan huruf mim nun asma Rasul ya. Yang berakhir dengan nun asma Allah. Nah itu ingat ya. Asma Allah dan asma Rasul juga terdapat pada surat Yasin ya. Nah ingat itu ya. Contoh Yasin ya. Nah nun dan seterusnya. Seperti sudah saya contohkan tadi maksudnya. Tempat banyaknya asma Allah dan asma Rasul ya pada Yasin itu ya. Pada Al-Fatihah itu sehingga dijadikan bacaan wajib kita di dalam sholat itu Al-Fatihah ya. Maka kalau tidak ada Al-Fatihahnya tidak sah sholat kita ya. Sehingga Yasin itu juga diadakan yasinan keliling, berputar, giliran maksudnya ya para jamaah itu. Karena agar kita banyak-banyak membaca asma Allah dan asma Rasul maksudnya. Yang asma Rasul itu ingat huruf mim ya. Rupa wujud roh manusia sebenarnya pada bagian kepala atau kaki ya. Mim ke bawah ya. Wujud leher. Halkun urat leher maksudnya ya. Nah itu. Yang disebut wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid itu urat leher itu ya. Dikatakan dekat sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher kita ya. Berarti Allah itu tidak jauh dengan kita, tapi kita yang selalu merasa jauh dengan Allah sehingga kita tidak akan pernah berjumpa dengan hidup itu, dengan Allah begitu. Bentuk urat ya. Bentuk urat atau huruf manusia dibagi ke kepala huruf mim. Kepala ini hurufnya mim ya, yang berlapaskan Muhammad ya, berlapaskan Muhammad. Pada diri zahir sehingga dikatakan Allah tajalli pada sifat Muhammad. Pada sifat maksudnya Muhammad itu maksudnya ya. Muhammad itu berikut sekalian alam sagir. Berikut alam dalam diri juga. Sekaliannya disebut Muhammad karena semua itu sifat juga ya. Maupun alam kabir. Alam luar diri ini juga sifat ya. Dua alam itu seisi alam ya. Nah di situ tempat kita memandang Muhammad karena semua itu adalah pemberian pada diri ini ya, yang menjadi rahmat ya bagi seluruh alam. Karena semua pemberian itu ya Muhammad namanya, begitu saja intinya ya. Ya. Wujud alam dalam diri disebut hadada sebenarnya ya. Ahmad nama batin yaitu roh, nyawa dan hati. Nah, roh, nyawa, hati itu nama batin ya. Ahmad namanya ya. Mim kedua, jantung hati berikut punggung dan tangan ya, hurufnya mim. Asma Rasul yang bernama rasa, itulah rahasia. Al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasia ya. Rasulullah, rahasia Allah. Rasa Allah sebenarnya. Allah yang merasa rasa. Karena badan ini sudah mati. Karena badan ini sudah fana. Karena badan ini sudah lenyap. Karena badan ini sudah hilang. Sudah tenggelam. Sudah mutu qabla mutu. Mati sebelum mati. Mautu anta qablal maut ya. Jika mau berjumpa dengan Allah, maka matikan, tiadakan diri zahir ini ya. Nampakkan Allah begitu ya. Dal. Dari johar ke bawah sampai ke 7 petala bumi. Dari pusar udal kita ini ke bawah, maksudnya sebawah-bawahnya ya. Itu. Muhammad wujud zahir. Muhammad ini rupa luar sebenarnya ya. Wujud makaid, wujud bayang sebenarnya ya. Tapi jika tiada empunya bayang, pemiliknya bayang, maka tidak ada yang luar ini ya, wujud luar ini, wujud semu ini ya, wujud bayang ini ya. Wujud alam, wujud Adam, air mani yang menjadi bayi sebenarnya ya. Disebut Mekah Mukarramah. Muka itu, rai istilah Jawa ya.
wajah zahir, rupa badan. Romah itu wajah yang gaib sebenarnya ya, sama rupa luar dan dalam sebenarnya. Mekah itu kaca sebenarnya, tempat kita menilik ya, tempat kita melihat ya, mengintai diri ya, memandang, memusahadahkan ya, Allah, menetapkan Allah pada diri ya. Di situ tempat kita menilik ya, disebut muraqabah ya, awas mengawasi ya, awas mengawasi, saling pandang memandang, tilik diri, pandang diri yang satu. Allah yang memandang sebenarnya ya, bukan mata yang bisa melihat maksudnya ya, Allah yang memandang. Mim di bagian kepala ya, mim di bagian kepala. Ha pada dada ya, mim kedua pada punggung ya, hati berikut tangan ya. Dal pada kaki ya. Berlapaskan Muhammad pada diri zahir. Muhammad lapasnya pada diri zahir. Berlapaskan Ahmad dari roh, nyawa, batin yang bernama-nama, banyak nama, Allah namanya. Begitu. Itulah bismillah. Dengan nama Allah. Konsentrasi pikiran atau diingat pada bagian batin, alam sagir, alam dalam diri. Ahmad nama batin ya, Muhammad nama zahir, Allah nama ahadnya. Allah itu nama tunggalnya ya. Katakan dialah Allah yang satu. Qul huwallahu ahad itu ya, muraqabah dengan sendirinya. Allah wujud dengan sendirinya, kidam menyertai hidup pada diri, bako ya, tetap ya, kekal, abadi pada diri, alam yang zahir dan batin. Tetap tunggal ya. Ya Rahman, wahai roh-roh kehidupan pada bagian zahir, yang hidup maksudnya ya, yang menghidupkan maksudnya. Ya Rahim, wahai angin kehidupan yang merupakan napas hidupmu, yang menjadi hawamu, yang tiada pernah dipuja-puji pada diri sendiri. Tidak pernah kita ingat kepada hidup ini ya. Tidak pernah kita menyanjungnya kepada hidup ini, kepada angin udara yang menjadi napas hidup kita maksudnya ya, karena kita selalu melupakannya ya. Sehingga kita menjadi hayatun nafik, berkhianat pada hidup kita sendiri ya. Manusia itu manusia itu puja-pujilah napas hidupmu. Kita ini maksudnya kita harus memuji napas hidup kita. Dan dengan kalimat hu Allah sebenarnya ya. Hu itu artinya dia sebenarnya. Hu Allah, dialah Allah sebenarnya artinya. Hu Allahu ahad, dialah Allah. Dialah yang satu. Tunggal alif sebenarnya. Tunggal alif muntili, a, i, u. Hanya Allah yang wujud. Aku ilahi robbi wujud. Hanya Allah yang wujud. Hanya Allah lah yang tunggal dengan sendirinya. La, tiada wujud lain. Ilaha pada alam semesta, alam sagir maupun alam kabir. Dua alam itu tidak ada lain maksudnya ya. Illa, ya, kecuali Allah saja. Yang wujud, yang hidup, yang berhak merasa-rasa dengan sendirinya Allah ya. Tunggal wujud dengan sendirinya Allah ya. Tunggal segalanya. Laisa kamislihi syai'un, tiada tandingan dan bandingannya. Jangan disama-samakan ya. Huruf nun mengisyaratkan asma yang bernama-nama, banyak nama sebenarnya, nur ya. Sedangkan huruf mim mengisyaratkan asma ya, mengisyaratkan asma. Nama rasul, nama rasa, nama rahasia sebenarnya ya. Banyak nama maksudnya ya. Pada alam seisinya bernama-nama pada alam ini ya.
4 asma Allah pada 4 ayat Al-Fatihah. Huruf Nun. Nun itu nur, cahaya kehidupan sebenarnya. Cahaya kehidupan. Rupa wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Zat hidup itulah wujud sebenarnya. Karena zat itu hidup. Itulah wujud sebenarnya. Rupa wajah dalam yang dihidupkan. Wajah alam ya. Keindahan alam sebenarnya ya. Saripati alam. Titik manik hidup. Disebut tikullah. Titisnya Allah. Bagian daripada Allah. Titis menitis ya. Jadi menjadi maka lahirlah sang bayi. Yang berwujud ada rupa hidup. Disebut Adam suri. Adam yang dihidupkan ya. Kenyataannya ada hidup. Itulah Adam namanya. Adam dan Hawa. Badan berjumpa dengan nyawa. Badan bareng nyawa. Menjadi napas hidup. Hiduplah badan. Hiduplah udara. Nur segalanya. Malaikat yang mengatur alam dalam diri. Kehidupan pada diri. Zahir dan batin. Luar dan dalam. Alam ini yang menjadi roh kehidupannya Nur Muhammad. Badan ini proses alam. Berarti nur juga. Bernama-nama banyak nama yang zahir disebut asma rasul. Hurufnya mim. Sifatnya dihidupkan. Alamlah yang hidup pada diri zahir. Maka badan ini alam juga. Pada diri yang zahir dan batin, alam juga. Disebut alam kabir. Yang zahir badan ini. Alam tiada nyata. Alam sagir pada dalam diri. Segalanya yang Rahman, yang Rahim adalah proses alam sebenarnya ya. Kejadian alam maksudnya. Yaitu nur segalanya. Maka diri manusia itu adalah nur. Semoga berbadan Nur Muhammad ya. Berroh dan bernyawa nur segalanya. Jika ditunggalkan asma Allah yang bernama-nama dan asma Rasul yang banyak nama. Bismillah dengan nama Allah. Al-Fatihah itu dirangkum menjadi Bismillah. Sekalian yang ada pada diri, pada alam, jika ditauhidkan Allah namanya. Allah namanya kalau ditauhidkan ya. Masuklah anakku Ali ke ilmu nafi agar alam segar menjadi satu arti. Allah nama tunggalnya. Sekalian alam ini. Allah namanya ya. Diri ini, karena diri ini adalah diri alam. Karena kita ini adalah alam, datangnya dari alam ya. Tanah, air, api, hawa itu ya. Air mani itu maksudnya ya. Alam itu adalah nur. Alam itu adalah nur. Nur itu adalah jiwa. Jiwa itu hidup sebenarnya. Jiwa dan raga menjadi satu tunggal, Allah namanya. Tauhidnya ya. Itulah Bismillah dengan nama Allah. Dengan asmanya sekalian yang bernama Muhammad, nama kumpulan yang zahir. Tuh, Muhammad nama tunggalnya yang zahir. Disebut mim asma Rasul. Nah, itulah asma itu ya. Allah nama tunggalnya sekalian yang bernama-nama. Allah namanya. Tauhidnya, ahadnya ya. Allah, Allah, Allah atau AIU ya. Aku ilahi Rabbi wujud. Hanya Allah saja yang wujud. Maksudnya karena Allah mengaku-ngaku ya pada diri. Bukan kita yang mampu dan bisa mengaku-ngaku ya. Karena kita ini sudah fana. Sudah mati maka tiada kemampuannya ya.
Lapasnya pada tengah-tengah 7 lingkaran kosong pada jantung hati manusia. A, I, U itu alif-alif itu ya. Alif itu 3 kali itu. Kalbu mukminin baitur rahim, pada Ka'bah, pada Mekah, sindiran sebenarnya. Sindiran Mekah itu ya. Ka'bah itu adalah sindiran pada diri kita ini. Kinayah hidupnya batin sebenarnya ya. Mekah itu badan sebenarnya, yang dikelilingi dengan darah 7 lingkaran kekosongan ya. Bersap-sap menjadi satu tujuan. Ka'bah jantung hati. Itu tujuannya ya. Ka'bah itu adalah kalbu sebenarnya ya. Hati yang bersih, tempatnya Allah. Ya. Allah, Allah, Allah. Tiada yang lain kecuali Allah maksudnya. Subhanallah, kuasa Allah. Maha suci Allah, maha besar Allah dengan sendirinya. Hidup berwujud, berasa, berzat, bersifat, berasma, banyak nama, beraf'al dengan sendirinya Allah. Alif itu ya. Hak, pengembalian hak milik Allah segalanya. Tidak ada milik kita ya. Tidak ada miliknya manusia. Manusia tidak berzat, bersifat, berasma, beraf'al ya. Itulah manusia. Sifat manusia buta, tuli, bisu, gila, gendang ya. Mabuk sebenarnya. Tidak ingat diri, tidak paham diri sebenarnya. Itu sifat manusia. Hilanglah syariat jadinya. Hilanglah tarekat, hakikat dan makrifat. Hilanglah wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah dan batal apabila sudah mati ya. Hilanglah kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Sifat diri tiada daya, la haula wala ya. Hilang, lenyap, tenggelam, pana ulpana, mutu qobla mutu, mati sebelum mati. Nah itu, mutu anda qabla maut itu ya. Allah kekal jadinya. Allah bako. Allah tetapnya wujud. Maka tetapkan wujud ya. Selalu memandang pada wujud maksudnya ya. Nur atau cahaya. Sedangkan huruf mim mengisyaratkan asma atau nama. Mim itu mengisyaratkan nama. Nama Rasul Muhammad, nama rasa Muhammad, nama rahasia rasa diri itu Muhammad namanya. Yang zahir ini Muhammad namanya, begitu saja ya. 4 nun isyarat nama, isyarat asma Allah yang kodim. Identik dengan 4 kata atau 4 kalimah ya, atau 4 huruf yang bernama Allah. Alif, lam, lam, ha ya. 4 kata kalimah. La, ilaha 2, illa 3, Allah 4 ya. Isyarat hak Allah yang kodim. Semua bersaudara 4 dari zat, sifat, asma, af'al. Lapasnya ya mim, ha, mim, dal pada diri zahir badan Muhammad. Ya, bunyinya ya. Muhammad bunyinya. Antara Allah dan Muhammad tiada terpisahkan. Coba perhatikan konten-konten yang lalu ya. Saraba 4 itu urutan kejadian dari Allah hingga Muhammad ya. Titis menitis jadi menjadi ya. Maka lahirlah sang bayi yang bernama Muhammad itu dari Allah menjadi Muhammad maksudnya ya. Saraba 4 itu perhatikan. Kalau tidak ditemukan berarti tidak ditonton semua ya. Muhammad dalil nyatanya Allah yang mengatakan suara tangisannya huwa. Dia. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu. Diri yang satu. Dan dialah alam di luar diri yang satu juga. Allah berkuasa dengan sendirinya. Begitu saja ya. Itulah kalimah 2 kali huruf hu atau ha.
Ha itu alam, itulah ha dada, huruf manusia ya, hurufnya manusia ya. Manusia itu penuh dengan huruf-huruf sebenarnya ya, huruf-huruf sebenarnya ya, dari alif sampai ya sempurna pada diri. Huruf sebenarnya yang hidup pada diri manusia, urat-urat itu ya, urat-urat sebenarnya. Manusia itu adalah rahasia ya, kitab yang berkalam. Itulah rahasianya kitab ya. Bukan kitab yang zahir, yang bertulisan, yang beraksara. Kitab yang tiada tertulis adalah diri insan sebenarnya. Itulah kitab yang tidak bertuliskan ya, tidak berlapaskan ya. Nah itu karena sudah sempurna sekaliannya itu pada diri ya. Kalau yang bertuliskan itu itulah Al-Quran ya. Al-Quran zahir namanya ya. Kalau yang tidak bertuliskan itu pada diri ini, itulah Al-Quran batin. Inilah yang selama ini dalam pengkajian kita ini, kita membaca membaca Al-Quran batin ini ya. Hak Allah Ta'ala yang kodim, milik Allah segalanya, yang memuja dan memuji pada dirinya ya. 3 ya, mim isyarat asma atau nama rasul yang muhaddas bahru ya, identik dengan 3 kata dalam kalimah. Muhammad Rasul Allah, badan rasa Allah. Badan tempatnya terasa, hidup itu yang merasa. Hidup itu yang merasa. Roh hidup, nur wujud, wujud rupa nur. 7 huruf maksub tidak terdapat di Al-Fatihah. Sa, huruf pertama, stanaun, pujian ya. Yang memuji Allah, zat, yang dipuji adalah sifat. Yang memuja dan memuji itu satu juga. La'uh sisana an alaika kama asnaita ala nafsika. Tak terhingga pujika kepadamu ya Allah, sebagaimana tak terhingga pujimu terhadap dirimu sendiri. Lahirlah kalam kodim, Allah puja-puji diri. Allah sebut diri, Allah ingat diri. Zat dengan sifat satu tunggal diri, sehingga tergolong orang-orang yang tiada memutuskan sujudnya. Atau sholat doim yang tiada berkeputusan ya. Menjadilah sholat yang tiada putusnya. Maaf ya, jim ya, jaliun, wajalalun ya, nyata, tampak dan mulia. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dan kan, manakala Allah tajali pada bukit ya, apabila Allah nampak pada bukit maksudnya, maka bukit itu pun hancur berkeping-keping. Di mana Allah duduk, maka ia akan hancur ya, saking karena besarnya ya. Apabila Allah telah nyata pada diri, maka panak diri ya. Tiada terlihat lagi sifat itu. Allah nampak. Allah yang terlihat jadinya. Allah nyata, Allah terlihat, Allah jelas ya. Khofiyun ya, khifatan, wazkur rabbaka pinapsika tadarruan wahifatan wadu nal jahri minal qauli. Ingatlah kepada Tuhanmu pada dirimu dengan tadarru, kerendahan hati,
kipatan, sunyi tanpa dinyaringkan. Gunakan hukum kalbu, maka Allah akan mengingatmu di dalam zatnya. Berzikir di dalam hati. Itu namanya niat. Kata hati itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Z. Zai huruf pertama dari kata ziyadatun. Arti katanya tambahan, ya. Allazi na'ahsanul husna wa ziyadatun. Untuk orang yang berbuat baik dengan perbuatan yang terbaik, mendapatkan ziyadah, tambahan, melihat Tuhan. Perhatikan kalimah berbuat baik. Paling murah kasih kepada sesama, saling mengasihi dan menyayangi kepada sekalian makhluk hidup. Kita sesama manusia ini kita harus berkasih sayang. Maksudnya, ya. Perhatikan kalimah yang terbaik. Serba karena Allah perbuatan itu atas kuasa kehendak mengetahui hidup. Mendengar, melihat, berkalam Allah segalanya. Jangan merasa kita yang mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan. Sombong kita jadinya, ya. Merebut kita, merampok kita, merampas kita. Miliknya Allah. Ya, milik Allah. Saya bertanya, mana yang bukan milik Allah? Mana kira-kira yang bukan milik Allah? Pernahkah manusia itu menciptakan segala sesuatu? Apa yang ada pada diri? Jangankan yang di luar diri, ya. Tiada lain kesombongan yang ada pada diri manusia sebenarnya. Sombong manusia itu, ya. Merasa diri mampu, merasa diri pintar. Kadang manusia itu, ya. Merasa diri bisa, itulah manusia. Merasa diri alim, merasa diri berpahala, itulah manusia. Merasa diri paling benar dan sok penghuni surga, itu rasa diri kita. Karena pahalanya sebesar gunung Uhud, ya. Bergunung-gunung, ya. Subhanallah, kuasa Allah. Maha suci Allah dengan sendirinya, yang wujud, yang hidup, yang berasa-rasa dan berhak atas segalanya. Maka kembalikan hak itu hanyalah kepada Allah, ya. Sekaliannya, jangan kita yang merasa. Titik bah mengatakan, dengan aku akan ada apa saja yang telah ada. Dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Ya sudah ada yang belum ada. Adanya dari Allah segalanya, ya. Maka kembalikan hak itu hanyalah kepada Allah. Tiada lain sekecil apapun itu semua hak milik kepunyaan Allah. Kembalikan hak, ya. Syahadat barzah, syahadat perjumpaan dengan Allah, hak milik Allah segalanya, hak. Kembali innalillah dari Allah untuk Allah dan beserta Allah, ya. Cinta, rindu, kasih sayangnya Allah. Allah cinta diri, Allah rindu diri, ya. Allah sayang diri, memandang kepada Allah, mengenal kepada Allah, paham, mengerti betul, mengenal Allah, itu adalah nikmat yang paling terindah dari segala macam nikmat, ya. Itulah nikmat yang terindah itu, Sidratul Muntaha. Tiada terpandang lagi yang lainnya, hanyalah Allah sebenarnya, ya. Yang terlihat, terdengar, terkalam itu hanyalah Allah. La maujud, tiada ada wujud diri, wujud alam sagir maupun alam kabir, yang nyata, yang tiada nyata, ya. Yang Rahman, yang Rahim, luar dalam, lahir batin, ya. Dari zat sifat asma af'al itu
Allah segalanya. Tapi ingat, jangan katakan bahwa Allah itu berbadan, diperibu, diperbapa. Jangan seperti itu kata caranya ya. Melahirkan atau dilahirkan. Jangan katakan demikian. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dua, tidak tiga, tiada beranak dan tiada diperanakkan ya. Tidak beribu, tidak berbapa. Maksudnya, Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang satu. Tunggal wujud, tunggal hidup, tunggal rasa. Berhak memiliki alam semesta dengan sendirinya. Alif. Aiu, aku ilahi robbi wujud. Hanya Allah yang wujud. Zo, huruf permulaan dari kata zillu. Naungan, perlindungan artinya ya. La zilla illa zilluha. Tiada naungan, perlindungan yang paling indah kecuali naungan Allah. Hanyalah kepada Allah. Jangan meminta pertolongan, jangan memuja-memuji yang lain kecuali Allah. Sebut Allah, ingat Allah, zikir jadinya ya. Itu namanya zikrullah. Ingat, selalu ingat kepada Allah. Ingat, zikir itu ditempatkan, ada yang dituju. Konsen, fokus, pikiran, tujuan, zikir, mengingat itu pada diri. Mengingat itu kepada diri, jangan di luar diri ya. Yaitu bagian hafizah pada otak kecil ya. Tempatnya di ubun-ubun, 2 jari ke depan dari pusaran rambut ya. Katakanlah. Itu tujuan kita. Pada nur cahaya hidup, Rohul Kudus atau cahayanya Jibril yang mengatur kalam ya. Mengatur pandangan ya. Rohlah yang wujud. Wujud diri rupa. Paras yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pada diri manusia ya. Katakan ilaha pada ulu hati. Tempatnya alam dalam diri. Alam batin hidup. Nyawa hidup. Hawa hidup ya. Udara hidup. Angin hidup. Napas hidup. Ratu alam jagat. Menjadi ibu sekalian kehidupan alam seisinya. Napas mengidari tubuh. Katakan ilah, kalimah harful pengecualian hanyalah Allah. Pada pundak bagian kanan tempatnya nur cahaya, malaikat juga. Malaikat juga ya. Atau roh yang mengatur Sulaiman. Kekayaan. Tangan maksudnya yang disebut dengan Sulaiman itu tangan ya. Karena tangan ini yang memegang, yang menulis di kantor, yang memegang sehingga bisa dapat uang banyak ya. Nah itu, maka yang disebut dengan Sulaiman itu adalah tangan. Karena semua itu adalah sindiran ya. Kinayah semua ya. Katakan Allah pada bagian susu kiri. 2 jari ke bawah tempatnya. Cahaya malaikat mengatur hidup, mengatur cahayanya yang hidup. Sehingga dikatakan bahwa malaikat itu sujud tunduk, diperintah di bawah aturan manusia. Ya, taat pada manusia. Maksudnya, jika tiada malaikat yang mengatur cahayanya pada diri, apakah ada hidup? Adanya wujud, maka adanya hidup. Adanya hidup, maka adanya wujud. Berantai saling membutuhkan. Fa, ya, huruf permulaan dari kata panaun. Lenyap, sirna, hilang. Artinya tenggelam, musnah, mati maksudnya ya. Tiada maksudnya ya. Tiada daya dan upaya ya. Tiada hak milik manusia, karam. Tenggelam ya. Semuanya adalah fana dan yang kekal abadi adalah zat Tuhanmu. Wujud rupa diri adalah wujud tunggal alif muntili. Hanya Allah lah yang tegak berdiri pada diri. Wujud rupa diri ini
wujud tetap, ya. Tergantung roh mana yang dihidupkan. Jika roh hewani yang dihidupkan, dijalankan, digerakkan, maka manusia itu akan merubah wujudnya sendiri, ya, dari perbuatan perlakuan sehari-hari, ya. Maka titian sirot mana yang mau dilewati? Itulah rupa bentuk wujud dirimu. Dua pintu itu terbuka lebar, ya. Wujud roh idapi, wujud rupa diri yang suci, yaitu di dalam sembahyang. Maka kalau kita rajin sholat, maka kita mewujudkan roh yang suci, ya. Wujud roh insani, perwujudan murah kasih dan sayang, murah hati, kaya hati, mulia hati. Nah, itu wujud roh insani. Cara kita wujudkan, maksudnya tidak pelit, medit, sendidit, toralit, togalit, cicit, gogosen, teramat pelit, ya. Tidak seperti itu maksudnya kalau kita hidupkan insani itu, ya. Contoh, ya. Mak, tolong ikannya digoreng kering-kering, ya, agar tulang-tulangnya bisa dikerenyek-kerenyek, ya, digigit halus. Maksudnya kucing ingin makan, tulang tidak kebagian jadinya, ya. Eong eong katanya, tapi tidak kebagian. Saking teramat pelitnya manusia, sampai tulang saja masih mau dimakan, ya. Nah, itulah pelitnya manusia, sehingga makhluk lain pun tidak kebagian, ya, maksudnya, ya. Kadang-kadang malah kita tendang kucingnya kok. Nah, itu. Maka saking pelitnya manusia, maksudnya itu perumpamaan, ya. Apakah itu yang namanya murah kasih dan sayang terhadap sekalian makhluk? Kalau kita pelit begitu, ya. Semua makhluk hidup, sayangilah hidupnya, ya. Jangan lihat kucingnya, ya. Karena hidup itu tidak ada duanya. Manusia hidup, binatang hidup, semua hidup, ya. Perbedaannya, binatang itu hanya diberikan menggunakan roh hewani saja. Itu perbedaannya, ya. Maka sifat dan perilakunya itu hewan sebenarnya, ya. Nah, itu namanya binatang, ya. Manusia yang sempurna, yang mulia, dilengkapi dengan 7 roh kehidupan, bahkan 9 roh, 10 malaikat sempurna mengatur cahayanya pada diri manusia sebenarnya, ya. Jibril mengatur cahayanya melalui utak kecilnya manusia sehingga punya akal bicara, ya. Sampai malaikat mungkar nangkir menanya dalam kubur, malaikat mungkar yang bertanya-tanya pada tubuh kasar yang mati tiada berdaya ini sebenarnya, ya. Sekarang adanya, bukan nanti setelah masuk peti, ya. Jika sudah masuk liang kubur, liang lahat, ya, maka sudah hatam, tamat kitab yang kita baca ini, ya. Tamat sudah kitab ini. Itulah kitab yang mengenal jati diri. Kitab yang berkalam, kita yang berkata-kata. Itulah kita baca diri. Iqra ya Muhammad, baca diri wahai Muhammad. Badan ini maksudnya, ya. Ad-dinul aklu, agama itu adalah akal. Akal-akalan agar manusia itu takut. Nah, itu. Karena agama itu adalah akal. Sehingga agama itu bagi orang yang berpikir maksudnya, ya. Bukan yang gunakan untuk dengkul, ya. Arti kata dari takut adalah taat sebenarnya, ya. Taat terhadap perintah. Agar melahirkan manusia-manusia yang baik dan terbaik sebenarnya, ya. Yang terbaik itu orang yang tekad dan nekat mengajarkan keilmuan, paham, kenal lahir dan batin, yang hidup, ya. Batinnya, ya.
Mana yang hidup, mana yang mati? Man aropa nafsahu pakoda aropa robbahu ya. Kenalah diri, makanya paham diri ya. Fa itu panakkan, lenyapkan, matikan, tiadakan, tenggelamkan ya, karamkan yang zahir ya. Muhammad ini maksudnya ya, kita tenggelamkan badan ini sekalian, alam semesta ya. Tiadakan sebenarnya, sudah tidak terlihat lagi. Bakokkan, tetapkan, nyatakan, hidupkan ya. Allah lah yang terbaik tempat kembalimu. Kita semua ini kembali kepada Allah maksudnya. Jangan engkau kembali kepada yang lain. Ingat diri yang wujud, diri yang hidup, diri yang merasa, diri yang hak. Zat wujud roh sebenarnya ya. Rupa dalam ya. Nur cahaya tunggal pada diri. Amin berkumpulnya pada Muhammad badan ini. Amin Allah hidup dan rasa, dirasulkan, dirasakan, Rasulullah rasa Allah, rahasia rasa diriku yang satu setunggal segalanya. Aku wujud, alif Allah saja yang berwujud. Begitu ya. Alif muntili, alif zat wujud diri. Zat wujud diri, sifat hidup yang bergerak, asma yang bernama-nama pada diri, banyak nama pada diri. Af'al badan yang nyata tajali terlihat. Nyatanya Allah dan kenyataannya Allah pada diri Muhammad. Atau alam seisinya, tempat kita menilik ya. Muhammad gudang ilmu, Ali gerbang ilmu. Alam, alif lam mim, alif itu Allah, lam itu mentiadakan, mim itu Muhammad. Panak Muhammad, bako Allah, tetapkan Allah saja sebenarnya. Guru bulat jadinya ya, bundar ya, kosong segalanya. Alam ini, diri itu sudah benar-benar kosong, uang awung, tiada menentu. Allah wujud jadinya, sifat semuanya ya, sifat segalanya. Jangan mencari Allah, jangan mengenal Allah. Carilah diri sebenarnya. Kenallah diri ya. Diri yang tunggal wujud, tunggal hidup, tunggal rasa, tunggal hak. Aku. Allah ya. Aku diri. Allah yang aku diri. Allah sembah diri, Allah ingat diri. Puji memuji, ingat mengingat, sebut menyebut. Jadinya ya, aku itu kitab. Allah itu nama kitab, diri itu kitab juga. Aku yang tetap aku ya tetap aku. Yang menyebut dengan yang disebut itu kitab sebenarnya ya, karena huruf sempurna pada diri ya. Kitab yang berjalan dan berkalam pada diri sebenarnya ya. Kitabullah, kita kitab bulatnya hanyalah Allah tunggal diri kita sebenarnya ya. Lingkaran kosong, 7 lingkaran bulat, bundar, berlapis-lapis, tetap saja kosong sebenarnya ya. Bukan kosong itu tidak berisi, tidak ada arti dan makna ya. Fa ya, fanaun ya, lenyap, tenggelamkan alam pada diri. Nyatakan Allah, wujud diri yang satu, muraqabah dengan sendiri, nur cahaya. Yang memandang dengan yang dipandang diri sendiri, nur cahaya wujud diri sebenarnya ya. Pandang dan lihatlah diri pada diri yang banyak. Yang banyak itu adalah diri yang satu juga. 7 huruf maktub itu juga sempurna pada diri. Banyak huruf, banyak urat pada diri yang hidup. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa perkataan saya ini ya. Semoga menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua umat ya. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, yang berbudi pekerti ya.
yang murah kasih dan sayang. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan niat tujuan kita ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir daripada ucapan saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada zahir dan batinnya kita semua.